Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeno Susilo, Kepala Subbagian Akuntansi RSUD Kardinah Kota Tegal, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 tahun 2024 yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini menyampaikan aksi implementasi perubahan kualitas pelayanan publik yang berjudul Simbah Kardinah, Sistem Informasi Buku Pembantu Hutang Bahan Habis Pakai Obat-obatan di RSUD Kardinah Tegal. Aksi ini dilatar belakangi isu strategis belum efisiennya pencatatan hutang bahan habis pakai obat-obatan yang merupakan kondisi aktual yang spesifik terkait pelayanan akuntansi dan memiliki potensi untuk dilakukan perubahan. Pencatatan akuntansi di RSUD Kardinah Tegal menggunakan SIPD EBLUD Kemendagri, di mana untuk laporan keuangannya terdiri dari laporan cash basis dan aktual basis yang sesuai dengan PSAP 13. Untuk pembuatan laporan yang berbasis aktual seperti laporan operasional, neraca, dan LPE masih dibutuhkan data dukung menggunakan Microsoft Excel sehingga dibutuhkan pengolahan data lebih lanjut. Laporan hutang dijadikan fokus aksi perubahan dikarenakan mempunyai nilai yang signifikan dan frekuensi transaksi yang lebih sering dibandingkan laporan piutang, laporan persediaan maupun laporan penyusutan. Laporan buku pembantu hutang BHP obat-obatan mempunyai keterkaitan antara bagian anggaran, bagian farmasi, bagian administrasi PPTK, dan bagian keuangan. Aksi perubahan ini tentunya sesuai dengan tugas pokok fungsi Kepala Subbagian Akuntansi berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Kardinah Kota Tegal dalam paragraf 3 pasal 17 yang berbunyi melaksanakan pengelolaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam merealisasikan aksi perubahan, Simbah Kardinah, di Sistem Informasi Buku Pembantu Hutang Bahan Habis Pakai Obat-obatan di RSUD Kardinah Tegal, tahapan milestone yang dilakukan dibagi menjadi 10 tahapan, sebagai berikut. Milestone pertama, 22 Agustus 2024, Memo Internal kepada Kabag Keuangan mengenai rencana aksi perubahan Simbah Kardinah, yang menjelaskan manfaat dan urgensi dari aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan BHP obat-obatan. 23 Agustus 2024, Draft Usulan Personil. Untuk tim efektif mulai dibuat. Personil dipilih berdasarkan rekomendasi Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan 26 Agustus 2024, PLT Direktur RSUD Kardinah menandatangani Surat Keputusan Nomor 1884395A, 2024 yang menunjuk anggota tim efektif aksi perubahan Simbah Kardinah. Tim ini bertanggung jawab atas implementasi sistem informasi buku pembantu hutang BHP obat-obatan. Milestone kedua, Ketan 1, rapat koordinasi dengan tim efektif dimulai dengan Project Leader berkoordinasi pada 28 Agustus 2024 untuk membuat surat undangan. Setelah berkomunikasi dengan Kepala Instalasi Farmasi dan Kasubag Anggaran, diputuskan rapat dilaksanakan pada Sabtu, 31 Agustus 2024 di instalasi farmasi agar tidak mengganggu pelayanan. Kegiatan 2, pada 29 Agustus 2024, tim administrasi mendistribusikan surat undangan langsung kepada peserta rapat. Kegiatan 3, rapat berlangsung pada Sabtu, 31 Agustus 2024 pukul 11 WIB. Rapat berlangsung selama 2 jam, dengan fokus pada kebutuhan fitur dan data untuk Simbah Kardinah, serta membangun komitmen dan rencana aksi perubahan. Milestone ketiga, 1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal. Koordinasi dengan stakeholder internal RSUD Kardinah, seperti staf instalasi farmasi, bidang keuangan dan manajemen, dilakukan untuk membangun komitmen terhadap aksi perubahan di Simbah Kardinah. Rapat yang dilaksanakan pada 3 dan 6 September 2024 membahas kondisi keuangan dan perlunya pengendalian belanja obat.
Untuk mengoptimalkan pencapaian aksi perubahan kinerja organisasi, diperlukan peran aktif dari stakeholders, baik itu stakeholder eksternal maupun stakeholder internal. Koordinasi ini dapat mendorong pergeseran kuadran stakeholder. Milestone keempat. Hari Jumat, 13 September 2024, tim teknis melakukan koordinasi untuk menyusun bisnis proses model notation. BPMN adalah standar grafis yang memudahkan pemahaman alur proses bisnis. Pada 14 September, tim menyusun BPMN sebagai berikut. Identifikasi tujuan dan elemen proses pembuatan BPMN. Pembuatan diagram BPMN yang menggambarkan alur kerja. Review dan validasi memastikan elemen dan aliran proses. Dokumentasi BPMN beserta penjelasan setiap elemen. Revisi jika ada umpan balik atau perubahan dalam proses. Pada Senin, 16 September 2024, tim teknis melaksanakan simulasi bisnis proses Simbah Kardinah untuk menguji kelancaran implementasi. Milestone kelima. Pada 17 September 2024, dilakukan koordinasi dengan tim efektif untuk mempersiapkan sistem informasi Simbah Kardinah. Pada 18 September, tim pengembangan aplikasi melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Kegiatan ini meliputi pengumpulan kebutuhan melalui wawancara dan analisis dokumen, analisis proses bisnis untuk merancang alur kerja aplikasi, perancangan basis data untuk menyimpan data penting, desain antarmuka pengguna UI/UX yang responsif dan mudah digunakan. Selanjutnya, dari 19 hingga 22 September 2024, dilakukan pengkodingan yang dipimpin oleh project leader. Ini mencakup penulisan kode sumber untuk fungsionalitas aplikasi, termasuk pengaturan logika bisnis, error handling, dan pengujian menyeluruh. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat bekerja dengan baik bersama sistem lain yang sudah ada di rumah sakit juga menjadi fokus utama. Pengkodean yang efisien memastikan aplikasi mudah dipelihara dan tetap relevan sesuai kebutuhan pengguna. Milestone ke-6. Pada 23 September 2024, tim melaksanakan uji coba quality assurance. KIA mencakup pengujian fungsional, kompatibilitas, keamanan, dan kinerja, dengan indikator kinerja seperti jumlah bug, waktu respon, dan kestabilan. Hasil uji coba menunjukkan tidak ada bug kritis, waktu respon cepat, dan keamanan terjamin. 24 September, dilakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan. Evaluasi pada 25 September menunjukkan sistem telah diimplementasikan dengan baik, sistem memenuhi kebutuhan dasar. Milestone ke-7. Pada 26 September 2024, tim mulai mengidentifikasi kebutuhan untuk penyusunan SOP Simbah Kardinah, termasuk pemetaan aktivitas di instalasi farmasi, administrasi, dan keuangan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar bagi penyusunan SOP. Pada 28 September, SOP diajukan untuk persetujuan direktur. Persetujuan ini memberikan legitimasi pada SOP, yang akan diimplementasikan di semua unit terkait. Milestone ke-8. Kegiatan 1 pada tanggal 30 September menyusun materi sosialisasi. Kegiatan 2 tanggal 1 Oktober melakukan koordinasi dengan tim efektif terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan 3 melaksanakan sosialisasi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 di Gedung Pertemuan Khas Hotel yang dihadiri oleh staf farmasi, staf keuangan, kepala bagian keuangan, kepala subbagian anggaran dan perbendaharaan serta kepala instalasi farmasi. Laporan keuangan. Jadi laporan ini nanti yang digunakan BPK untuk mengaudit kita RSUD Kardinah. Simbah Kardinah. Milestone ke-9. Implementasi sistem dimulai dengan pengaturan dan pelatihan pengguna baik di bagian keuangan maupun di farmasi. Tim memantau secara intensif untuk menangani masalah teknis yang mungkin muncul, serta melakukan evaluasi awal untuk memastikan sistem memenuhi tujuan yang ditetapkan. Tahap pendampingan memberikan dukungan tambahan kepada pengguna. Selama periode pendampingan, tim akan melakukan pemantauan secara berkala untuk menilai seberapa baik sistem diterima dan digunakan. Umpan balik dari pengguna akan dikumpulkan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Milestone 10. 14 hingga 15 Oktober 2024, tim monitoring proses ini meliputi observasi dan interaksi dengan pengguna. 16 Oktober 2024, tim mengadakan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi. Isu-isu teridentifikasi dianalisis dan rekomendasi perbaikan mekanisme monitoring berkelanjutan juga dibahas untuk memastikan efektivitas perbaikan dan kinerja sistem. 17 hingga 19 Oktober 2024, tim menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Leni Harlina Hedasanti selaku PLT Direktur RSUD Kadinah Kota Tegal mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik berupa penerapan Simbah Kardinah, Sistem Informasi Buku Pembantu Hutang Bahan Habis Pakai Obat-obatan di RSUD Kadinah Kota Tegal dalam rangka pengendalian belanja bahan habis pakai di RSUD Kadinah Kota Tegal yang merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Saudara Seno Susilo. Saya berharap inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menjadikan BLUD Kadinah Kota Tegal sebagai BLUD yang transparan, akuntabel, dan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zainal Abidin SKM MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik berupa penerapan Simbah Kardinah, Sistem Informasi Buku Pembantu Hutang Bahan Habis Pakai Obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal dalam pengendalian belanja bahan habis pakai di RSUD Kardinah Kota Tegal yang merupakan inovasi dikembangkan oleh Saudara Seno Susilo. Saya berharap inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sebagai BLUD yang transparan, akuntabel, dan efisien. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Paulus Mahendra, selaku PLT Irban Wil 2, Inspektorat Daerah Kota Tegal, mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik berupa penerapan Simbah Kardinah, Sistem Informasi Buku Pembantu Hutang Bahan Habis Pakai Obat-obatan di RSUD Kadinah Tegal sebagai data dukung pelaporan keuangan serta pengendalian belanja bahan habis pakai di RSUD Kadinah Kota Tegal yang merupakan inovasi dikembangkan oleh Saudara Seno Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijianto, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan ini mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Seno Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dewi Amalia Nafiati, SPD MSI, selaku dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik berupa penerapan Simbah Kardinah, Sistem Informasi Buku Pembantu Hutang Bahan Habis Pakai Obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal sebagai data dukung laporan keuangan serta pengendalian belanja bahan habis pakai di RSUD Kardinah Kota Tegal yang merupakan inovasi dikembangkan oleh Saudara Seno Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi Hartono selaku Direktur Utama PT Kalesa Pertama Sukses. Saya mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh pada aksi perubahan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Saudara Seno Susilo, Kasubag Akuntansi RSUD Kadinah Tegal